Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiya bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu sejarah tentang kehidupan makhluk paling agung, makhluk paling mulia yang kita rindukan, wajib kita cintai dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Sirah an-Nabawiyah yang ditulis oleh seorang pengarang, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas, sama-sama mempelajari, sama-sama mengetahui bahasanya agar kita bisa keluar dari teka-teki yang terkunci dan tidak ada jalan keluarnya. Tentu teka-teki ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Disinggung mungkin secara ringkas, yaitu teka-teki bagaimana kemenangan-kemenangan umat Islam didapatkan padahal umat Islam saat itu terbelakang sekali dan jumlahnya juga minoritas dengan peralatan perlengkapan alat tempur apa adanya, bahkan bisa dibilang kuno, tapi bisa menguasai dunia, bisa menguasai sebagian besar dunia. Kemudian juga teka-teki selanjutnya adalah tentang bagaimana di Jazirah Arab muncul satu qanun, satu peraturan atau tatanan hukum yang sangat paripurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini teka-teki yang tidak bisa terpecahkan jika kita hanya bersandar kepada sisi-sisi kehidupan Rasulullah sebagai manusia biasa, dan jika kita menjauhkan sosok Nabi Muhammad SAW dari kenabian dan kerisalahannya. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada beberapa pertemuan yang lalu. Tentunya pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas lantas bagaimana cara terbaik agar kita bisa keluar daripada teka-teki tersebut. Cara terbaik. Nah, bahasa lain, bagaimana cara mempelajari sejarah dengan benar? Maka jawabannya adalah agar kita bisa mendapatkan fakta sejarah yang benar dan bisa memecahkan seluruh teka-teki yang terkunci yang tidak ada jalan keluar bagi mereka yang mengikuti mazhab dzati, mazhab subjektif tersebut. Caranya adalah kita harus mantiqiyin dan maudhu'iyin. Kita harus betul-betul memuliakan dan menghargai akal. Menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita dengan sebagaimana mestinya. Dan kita juga harus objektif dalam menilai. Kalau kita sudah menjadi mantiqiyin dan maudhu'iyin, kita berpikir sesuai dengan rasiologis, menggunakan akal kita sebagaimana mestinya, kemudian objektif dalam mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW, dengan menjadikan identitas utama beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah fokus utama pembahasan, maka saat itu kita akan mampu keluar daripada teka-teki yang terkunci yang tidak ada jalan keluar daripadanya. Karena siapapun yang mempelajari sejarah dengan objektif dan dengan menggunakan rasio logis, menghormati akal sehatnya, betul-betul dengan insaf,
Siapapun yang mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tadi disebutkan, maka dia akan mendapatkan sebuah fakta yang tidak bisa terelakkan. Apa itu? Yang pertama dan yang utama, fakta bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan mendapatkan keyakinan, oh ternyata betul Sayyiduna Muhammad adalah seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin dengan kenabian beliau, maka mudah sekali memecahkan teka-teki yang terkunci tadi itu. Karena kita juga setelah yakin dengan kenabian beliau, maka kita akan mau tidak mau secara otomatis akan memiliki pemahaman bahwasanya Nabi utusan Allah pasti Allah tolong dan Allah bela. Sehingga tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah dan umatnya saat itu sedikit, minoritas, keterbelakang, sedikit atau minim persiapan dan seterusnya, tapi Allah berikan kemenangan. Tidak heran. Dan tidak heran pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam, penganut agama Islam, pengikut Rasulullah SAW, satu qanun, satu peraturan, hukum yang paripurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak heran, karena beliau adalah Nabi utusan Allah. Maka kunci jawabannya adalah pelajarilah sejarah dengan sebagaimana mestinya, dengan benar, dengan objektif, dan dengan tentunya rasiologis, akal sehat. Hormati akal sehat Anda dalam mempelajari sejarah, maka Anda akan sampai kepada sebuah kesimpulan, fakta yang benar. Kalau sudah dapat fakta yang benar, maka teka-teki yang terkunci tadi pun akan kita bisa lepaskan, akan kita bisa keluar daripada teka-teki tersebut. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Dan ini adalah hakikat yang tidak bisa dielakkan. Sekali lagi, siapapun yang mempelajari sejarah tentang baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara yang benar, yang memang bertujuan mencari hakikat kebenaran, fakta, realita, maka pembelajarannya tentang sejarah, pencariannya akan kebenaran, akan mengantarkannya kepada fakta bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, dia pun juga akan diantarkan kepada satu fakta bahwasanya Nabi utusan Allah, pasti akan Allah tolong, akan Allah bantu, akan Allah bela, akan Allah menangkan atas musuh-musuhnya. Kalau seperti itu tidak heran. Nah, teka-teki semua sudah terpecahkan. Teka-teki semua sudah terpecahkan. Nah, jadi caranya adalah dengan mempelajari sejarah dengan benar, yaitu objektif dan menggunakan akal sehat kita dengan sebagaimana mestinya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kita lanjutkan. Kita baca nas atau teksnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi wa bi'ulumi wa amaddana bi asrari wa a'adna 'alaina min barakati amin ila an qala fal qanunul mutakamilu idhan tanziluhu wa syir'atuhu wa laysa min talifi ummatin ummiyatin hatta yaqal ajabu wa tutbiqul hayrah. Baik. Maka kata Syekh Al-Buti, kalau kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan benar, dengan mengedepankan identitas pokok dan utama beliau sebagai Nabi Rasul, sebagai pembahasan inti, kita pelajari dengan benar, maka yang akan terjadi adalah kita akan mendapatkan fakta yang sesungguhnya, yaitu kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi. Kalau sudah begitu, maka kita juga akan mendapatkan fakta lain bahwasanya Nabi pasti akan ditolong oleh Allah, akan dibela oleh Allah, akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita juga akan fakta lain bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW agar disampaikan kepada umatnya. Nah, maka yang namanya qanun mutakamil, qanun peraturan atau perundang-undangan yang paripurna, yang sempurna tadi itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena itulah kandungan ayat suci Al-Qur'an. Itu ada peraturan, maksudnya di Al-Qur'an. Maka tidak heran qanun mutakamil itu peraturan itu datang dari mana? Yang sempurna tadi itu datangnya dari Allah. Sudah, simple. Dan bukan termasuk karangan daripada sekelompok atau golongan tertentu yang mereka itu adalah ummiyah. Siapa ummiyah? Ummiyah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, buta huruf. Sehingga akan terheran-heran orang dan akan membingungkan kalau seandainya kenabian dan risalahnya Nabi Muhammad SAW dijauhkan dari sejarah kehidupan beliau, maka orang akan kebingungan, maka akan sangat terheran-heran. Bagaimana sekelompok orang yang tidak bisa baca tulis saat itu kok bisa membuat peraturan, perundang-undangan atau hukum-hukum yang komprehensif, yang mutakamil, yang paripurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kok bisa? Akan terheran-heran. Tapi kalau kita mempelajari sejarah dengan benar, mendapatkan fakta Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul, mendapatkan fakta Nabi dan Rasul pasti akan dibela oleh Allah, mendapatkan fakta bahwasanya Al-Quran kalamullah, maka sudah tidak heran lagi. Karena peraturan perundang-undangan yang sempurna tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau dari kaumnya, yang mana mereka semua notabene-nya adalah sebagai seorang ummiyun, sebagai seorang ummi atau kaum yang ummiyun yang tidak bisa baca tulis, buta huruf. Memang ada pendapat ummi di sini maksudnya adalah keibu-ibuan. Nanti memang pasrah selalu sama Allah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca, nggak bisa nulis dan seterusnya. Ala kulli hal, kita artikan di sini ummiyun, ummi di sini adalah tidak bisa baca tulis. Artinya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikan yang cukup, tidak. Karena asas pendidikan di awal adalah baca dan tulis. Kalau baca dan tulis saja tidak bisa, maka yang lain pun secara otomatis tidak bisa. Nah, makanya lihat di sini. Jadi bagi kita itu bukan sebuah teka-teki. Kenapa kok bangsa Arab saat itu memiliki perundang-undangan, peraturan yang sangat sempurna? Kita nggak heran. Kenapa? Karena itu berasal dari Rasulullah. Dan Rasulullah bukan dari dirinya, bukan dari kelompoknya, bukan dari kaumnya, bukan dari kabilahnya, bukan. Tapi berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus beliau sebagai seorang Rasul. Selesai atau tidak? Selesai. Ini jalan keluarnya. Ini jalan keluarnya. Dengan ini kita bisa memecahkan seluruh teka-teki yang terkunci tadi, yang tidak ada jawabannya, yang sulit untuk dijadi jalan keluarnya bagi mereka yang menjauhkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari identitas utamanya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah, baik, kita lanjutkan. Qal wa hadzal ilahu wa hadzal ilahu yaqulul mu'minina fi muhkamin tibyanih. Dan Tuhan ini, ya Allah Subhanahu wa taala, berfirman. Firman-Nya ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih. Sesungguhnya kalian, keadaan yang sesungguhnya adalah kalian itu lebih tinggi, lebih mulia seandainya kalian, jika kalian beriman. Jadi begini, kunci kemuliaan, kunci kesuksesan nomor satu adalah iman. Selama ada iman dalam hati, jangan merasa hina. Selama iman ada dalam hati, jangan merasa rendah. Selama iman ada dalam hati, jangan merasa sedih. Sudah, Allah yang akan mengangkat kita semuanya, Allah yang akan memuliakan kita semuanya. Jelas atau tidak? Ini Allah yang berfirman. Baik. Kemudian wa yaqul, dan Allah juga berfirman dalam surat yang lain, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami menginginkan
kami berkehendak, Allah SWT berfirman, kami berkehendak memberikan karunia kepada hamba-hamba Allah yang ditindas atau yang lemah di muka bumi. Dan menjadikan mereka adalah pemimpin-pemimpin, juga menjadikan mereka adalah pewaris-pewaris muka bumi ini, pewaris bumi, pewaris dunia ini. Lihat, ini janjinya Allah sudah. Jadi nggak heran ketika umat Islam yang terbelakang itu katanya ketinggalan teknologinya, ketinggalan kebudayaannya, kok bisa menang menghadapi umat-umat yang saat itu posisinya mereka adalah kita serupakan sebagai negara yang superpower. Negara adidaya, negara yang hebat luar biasa, tapi juga kalah kok sama umat Islam. Kenapa? Karena Allah sudah janji akan Allah berikan karunia kepada mereka, hamba-hamba yang ditindas, hamba-hamba yang lemah. Lihat, mereka yang beriman kepada Allah, dan Allah akan jadikan mereka para pemimpin, dan Allah akan wariskan bumi ini kepada, atau dunia ini kepada mereka. Jadi nggak heran kalau kita umat Islam dulu sempat menguasai sebagian besar tatanan dunia, sebagian besar daripada dunia ini, muka bumi ini, kerajaan-kerajaan, negara-negara di muka bumi ini. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum, dan Allah menjawab permohonan atau permintaan tolong kalian untuk kalian. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku, kata Allah, mumiddukum, memberikan kepada kalian pertolongan bi alfi minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat yang terus menerus. 1000 malaikat yang terus menerus. Murdifin, atau berturut-turut, itu murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah jadikan semua itu kecuali sebagai bentuk kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenang, tentram. Wa man nasru, dan tidaklah satu kemenangan itu illa min 'indillah, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Lihat. Jadi dengan kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa yakin yang memberikan kemenangan siapa? Allah. Dan Allah sudah berjanji akan mengangkat orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, akan dimuliakan. Sudah. Bahkan Allah akan wariskan muka bumi ini kepada mereka. Sehingga nggak heran dalam peperangan kok menang saja. Ya emang nggak heran. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, jangan heran. Memang seperti itu. Jangan heran. Karena kuncinya adalah beriman, dan sudah janji Allah, Allah akan tolong mereka. Bahkan real fakta, Allah tolong mereka dengan Allah mengutus 1000 malaikat yang berturut-turut. Allah. Lihat. Dan ini nggak heran. Kalau kita baca lagi dalam hadis, nanti kita akan baca itu, akan temui itu. Bagaimana dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk membantu kaum mukminin dalam peperangan. Karena jumlahnya tidak berimbang. Tapi Allah bantu dengan menurunkan para malaikat. Allah. Wa idz nasarakumullahu bi badri wa antum adhillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalian, menolong kalian wahai kaum mukminin dalam peperangan Badar. Wa antum adhillah, dan kalian dalam keadaan adhillah. Artinya adhillah itu hina. Hina maksudnya bukan hina dalam akidah, dalam akhlak, bukan. Artinya dibandingkan mereka perkasa.
Sedangkan kaum mukminin saat itu dalam keadaan lemah karena 1000 banding 300. Bayangkan saat itu. Tapi yang menang siapa? Kaum mukminin. Kenapa bisa begitu? Jangan heran. Padahal yang lebih ajib dan lebih luar biasa mengagumkan lagi, peperangan Badar yang terjadi saat itu, kaum mukminin saat itu, Rasulullah dengan para sahabatnya tidak pernah berniat untuk perang. Bayangkan, satu kelompok tidak pernah berniat untuk perang. Kemudian terpaksa harus melakukan peperangan. Kira-kira sudah siap apa belum dengan persiapannya, dengan perlengkapannya, dengan senjatanya, dengan baju perangnya? Jawabannya tidak. Tidak. Sedangkan musuhnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka dan mereka lebih siap dengan senjatanya, dengan pasukan perangnya, dengan peralatan lengkap perangnya. Allah. Bayangkan, ini sangat tidak berimbang. Kalau kita hanya memandang dari sisi sebab-sebab adi, sebab-sebab yang biasa, peraturan alam semesta, yang sedikit pasti kalah oleh yang banyak. Tapi ada faktor X, jangan khawatir. Di belakang ini ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memenangkan kaum muslimin, kaum mukminin. Maka menanglah mereka. Allah. Bahkan tidak hanya itu, nanti kita akan pelajari dalam sejarah peperangan Badar bagaimana Rasulullah SAW yang bermunajat kepada Allah agar diberikan kemenangan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diberikan kemenangan, akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Rasulullah berikan kabar gembira pada para sahabatnya bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan untuk mereka. Ini pertama, janji seorang Rasul. Bayangkan. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW saat itu memberikan gambaran pada para sahabatnya, Fulan bin Fulan, pembesar atau dedengkotnya, ini sudah dedengkotnya Quraisy, kafir Quraisy saat itu, akan meninggal di sini. Fulan bin Fulan akan meninggal di tempat ini. Fulan akan meninggal di sini. Artinya mereka semua akan mati. Apa kata para sahabat setelah selesai peperangan? Tidak bergeser sedikit pun mayat mereka yang disebut oleh Rasulullah dari tempat yang Rasulullah tunjuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kalau mempelajari sejarah begini jadi Allah. Bagaimana Rasulullah SAW di malam hari beliau bermunajat kepada Allah. Kemudian diberikan janji oleh Allah akan diberikan kemenangan. Dan ini diberikan kabar kepada para sahabat dan beliau dalam keadaan tenang sudah. Karena Allah sudah jamin kemenangan sudah. Bahkan mukjizat yang terjadi adalah bagaimana Rasulullah memberi kabar kepada para sahabatnya bahwasanya pembesar kafir Quraisy akan mati dalam peperangan tersebut. Tidak hanya akan mati, tapi ditunjukkan tempatnya. Fulan bin Fulan akan meninggal di sini. Fulan pun akan meninggal di sini. Fulan akan meninggal di sini. Dan kata para sahabat setelah selesai peperangan, tidak bergeser sedikit pun mayat mereka yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dari tempat yang ditunjukkan tadi. Ini kalau kita pelajari sejarah secara objektif, mungkin tidak benar. Sebentar. Apakah riwayatnya benar? Ternyata riwayatnya sahihah. Tidak bisa diingkari. Dan tidak boleh diingkari. Karena kita punya qawaid mustalah hadis dan jarh wa ta'dil. Disaring, ditimbang sampai kepada kita dalam keadaan riwayat ini selamat dan dihukumi sahih. Sudah, tinggal kita terima. Terus mau apa? Jelas atau tidak? Inilah kunci. Kembali, ini kunci daripada teka-teki yang tadi tidak bisa dipecahkan. Kuncinya, pelajari sejarah dengan benar, kamu akan yakin bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sesungguhnya. Kamu akan yakin bahwasanya Rasulullah SAW itu diberikan wahyu kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang disebut dengan nizam mutakamil, peraturan yang sangat paripurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran. Kemudian, kenapa kau pada menang dalam peperangan? Jangan heran juga, karena Allah sudah janjikan kemenangan. Setiap Rasul, Nabi pasti akan Allah bela, akan Allah menangkan daripada musuhnya. Selesai. Sekarang apakah masih ada pertanyaan? Kenapa mereka menang? Enggak usah ada pertanyaan. Sudah janji Allah. Sudah ketentuan Allah. Sekarang masih ada pertanyaankah? Kenapa bisa ada peraturan atau perundang-undangan yang paripurna padahal bangsa Arab terbelakang? Enggak. Ini dari Allah yang maha tahu, maha bijak, maha segalanya. Selesai. Jadi kita sudah tidak menyisakan sama sekali adanya pertanyaan atau teka-teki yang tidak bisa dijawab. Baik, insyaallah cukup sekian atau sedikit lagi ditambahi. Qal faqad ittadaha al-mubham wa dhahara al-hal wa anjabad al-ghashiyah wa 'ala al-amru tabi'iyan idh yansuru khaliqul quwa wal qudar ibadahu al-mu'minina bihi al-multazimina bimanhajihi
wa yuhaqqiqa lahumul fawza ala man yasha' balil hayratu kullal hayrah kanat taqa'u law anna Allah iltazama an-nasr li rasulihi wat ta'yid li ibadil mu'minin thumma lam taqa' mu'jizatu dzalika an-nasr wat ta'yid. Sekarang sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya. Ini dengan ini semua, dengan penjelasan ini sudah jelas semuanya. Tidak lagi akan tersisa ada pertanyaan-pertanyaan yang berupa teka-teki yang tidak bisa terpecahkan. Kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang manfaat, yang bisa dengan ilmu tersebut kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyya wa lakum salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.